Mari saya ajak kita berdoa sekali lagi. Kita tutup mata kita, tundukkan kepala kita once again. Bapa di dalam sorga, Yesus yang kau beri di hidup kami itu tak ternilai harganya. Hari ini kami bisa disebut sebagai anak-anak Tuhan adalah sebuah penghargaan yang tidak mungkin kami bisa beli dan kami bisa bayarkan. Makasih Tuhan karena ultimately pada akhirnya kami adalah anak-anak Tuhan saja. Ujungnya ketika kami pulang ke rumah Bapa, kami tidak membawa apa-apa, gelar kami pun kami tinggalkan. Dalam profesi kami oleh karena itu dalam hidup sementara di dunia ini, beri kami roh takut akan Tuhan, agar kami tidak menyimpang dari jalan-jalan-Mu dan firman, agar kami bisa menggenapi bukan hanya janji Tuhan, tapi bisa menggenapi destiny atau tujuan kami, mengapa Engkau menciptakan dan menebus kami dan menempatkan kami di setiap bidang. Terima kasih Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib Yesus Kristus, supaya Tuhan Yesus yang bersinar terang dan mengajar, sehingga masing-masing kami, iman kami bertumbuh dan sifat kami diubahkan. Beri kami semua kerendahan hati untuk menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Praise the Lord ya. Mari kita buka Amsal 31. Saya berikan sebuah tema khusus hari ini, Lemuel. Pesan khusus untuk para praktisi hukum. Berarti ini secara umum untuk orang-orang yang berkenaan dengan the law in the land. Atau hukum di negeri. Sebenarnya pesan Tuhan itu selalu bermata dua, pedang itu selalu ke sini dan ke sana. Sekalipun bisa secara spesifik bicara kepada satu bidang, namun firman Tuhan itu universal relevannya. Dia kena ke semua orang karena adalah prinsip dasar kehidupan. Firman itu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, agar kita tidak tersesat. Firman itu tongkat dan gada. Dan firman Tuhan itu adalah fondasi kehidupan ini. Nah, Lemuel adalah seorang pribadi yang saya ingin gali. Amsal 31 ayat 1 sampai ayat 9, izinkan saya membacakannya dulu. Inilah perkataan Lemuel Raja Masa yang diajarkan ibunya kepadanya. Apa yang akan kukatakan anakku, anak kandungku, anak nasarku? Jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan, dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Tidaklah pantas bagi raja, hai Lemuel, tidaklah pantas bagi raja meminum anggur ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras. Jangan sampai karena minum ia melupakan apa yang telah ditetapkan dan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa, dan anggur itu kepada yang bersusah hati. Biarlah ia minum dan melupakan kemiskinannya dan tidak lagi mengingat kesusahannya. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil, dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Lemuel adalah satu figur yang jarang dikhotbahkan, jarang dibahas bahkan. Sepanjang yang saya bisa ingat sebagai orang Kristen, saya nggak pernah mendengarkan sebuah khotbah khusus tentang Lemuel. Saya punya teman sih namanya Lemuel, dan nama itu juga susah diingat karena banyak orang Kristen nggak tahu bahwa Lemuel itu exist, atau Lemuel itu ada di dalam Alkitab kita. Lemuel ini, ada juga ahli teologi yang berkata, asumsi bahwa dia adalah seorang raja Yahudi, Salomo pastinya. Menurut saya bukan. Lemuel ini adalah seolah-olah seorang raja figuran, tapi ditaruh di Alkitab, berarti dia pangkat di mata Tuhan. Berarti ada sesuatu yang sangat-sangat perlu untuk kita pelajari dari hidupnya. Lemuel ini Raja Masa. Raja mana kita nggak tahu, kemungkinan ini di luar tembok Israel, karena memang Tuhan Yesus itu Allah perjanjian lama perjanjian baru, dan dia besar di luar tembok Israel. Siapa bilang Tuhan itu hanyalah milik orang Yahudi? Ayub itu bukan orang Yahudi. Abraham iya. Nah, Tuhan itu gagah perkasa, besar di mana-mana. Nah, inilah perkataan Lemuel Raja Masa. Kata Lemuel, nama ini indah sekali. Siapa tahu ada di kalangan Bapak Ibu sekarang yang mau punya anak atau punya cucu. Kalau ada yang cowok gitu,
Bisa saja saya sarankan kasih nama Lemuel itu bagus. Karena Lemuel artinya belonging to God. Lemuel itu artinya milik Allah. Kok bisa ya di luar tembok Israel ada orang milik Tuhan? Karena zaman itu bangsa Israel berpikiran picik sekali. Mereka sempit, mereka mengira bahwa mereka bangsa pilihan. Iya sih. Tapi Tuhan itu nggak bisa dibatasi dengan bangsa tertentu. Demikian pula Tuhan tidak bisa dibatasi hanya dengan profesi tertentu. Oh, Tuhan itu paling dimiliki oleh para pendeta. Mereka lah hamba Tuhan. Sadarkah bahwa segala bidang asal halal dan benar, asal mengerjakan kebaikan, dan bukan mengerjakan kejahatan, kriminalitas contohnya, segala bidang, kalau kita ditempatkan di dalamnya, kitalah hamba Tuhan di sana. Sebab Tuhan itu besar di luar tembok Israel. Orang Israel mengira bahwa hanya mereka di perjanjian lama, bangsa pilihan Allah. Dan dari kalangan bangsa Israel, mereka paling eksklusif adalah kaum Lewi. Ya, mereka berkata, Tuhan hanyalah milik kami. Siapa bilang Tuhan hanyalah milik satu profesi? Profesi hukum yang berkenaan dengan itu, kedokteran, art atau seni alias seniman, semua adalah bidang-bidang yang dari Roh Kudus. Itu adalah kepercayaan, itu ministry, saudara. Dan Anda adalah Lemuel di dalamnya. Inilah pesan khusus pertama yang saya berikan kepada para praktisi hukum, a judge, a lawyer, a notary, hakim, jaksa, notaris, pengacara. Tahukah bahwa pertama-tama Anda bukanlah hal-hal tersebut. Sebelum Anda adalah seorang notaris, Anda adalah orang Kristen, anak Tuhan, umat Allah dulu. Anda milik Kristus. Anda milik Kristus. It's just beautiful. Kita ini disebut sebagai milik Tuhan. Sebelum saya adalah seorang pendeta, pengkhotbah, atau apalah, saya anak Tuhan dulu, jadi status saya bukan pada profesi saya yang utama. Contohnya saya seorang pengkhotbah. Khotbah saya bagus atau nggak bagus, jemaat suka atau nggak suka, orang kasih saya jempol atas atau turun ke bawah, ada yang menghargai, ada yang menghina, menganggap saya pahlawan atau penipu. Saya nggak pedulikan, karena fondasi saya teguh. Saya anak Tuhan dulu. I am Lemuel. I belong to God. I'm belonging to Christ Jesus my Lord. Aku milik Tuhan Yesus. Baru setelah itu, aku adalah seorang suami. Saya anak seseorang. Saya papa di rumah. Ibu rumah tangga. Lalu pengacara atau notaris. Hakim, polisi, presiden, perdana menteri, pengusaha, pebisnis, sekretaris profesional. Saya adalah anak Tuhan dulu sebelum hal-hal itu. Inilah perkataan Lemuel, raja masa. Kita bisa menjadi raja-raja di bidang-bidang kita masing-masing. Tetap di mata Tuhan kita hanyalah hamba. Coba simak Daud. Salomo ikut-ikutan juga. Mereka hanyalah hamba Tuhan. Daud tahu bahwa dia itu adalah seorang hamba. Karena itu kalau dia mendapatkan warisan tata, kepercayaan, diurapi Samuel segala, dia masuk ke dalam bait pertemuannya dengan Tuhan. Di kemah itu dia menyanyi, bermazmur dan berkata, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah keluargaku? Apakah kami ini? Sehingga Engkau berjanji kepadaku, ya Tuhan, bahkan belum satu pun orang-orang yang Kau nubuatkan itu ada di hidupku, anak keturunan. Engkau sudah membuat perjanjian dengan aku. Siapakah saya Tuhan? Karena dia tahu diri. Dia bukan raja di atas segala raja. Dia raja di bawah seorang raja. Dia adalah hamba. Selama di atas kita itu ada langit. Selama manusia masih bisa mati, nggak boleh sombong hati. Kita nggak boleh sombong karena usia kita. Kita udah makan garam, asam. Jangan-jangan nanti kita bludrik nanti. Malah kita darah tinggi dan mati. Jangan kita merasa bagaimana karena pencapaian kita. Itu semua adalah buah. Itu semua karena kita itu bercokol pada pokok anggurnya. Karena kita hanyalah carang, bukan? Kalau kita bisa punya uang. Uang itu adalah kepercayaan namun juga ujian dari Tuhan. Kalau kita bisa hari ini
melakukan sesuatu, itu karena Tuhan memberi kita kesehatan. Coba lihat kalau orang yang terpapar, kena COVID, dapat ventilator, nggak tentu kembali, ada yang sembuh, ada juga yang pulang ke rumah Tuhan. Kita masih bisa berjalan itu aja. Luar biasa, harus super kamsyah ceritanya. Remember this, ultimately pada ujungnya, atau pada dasarnya kita hanyalah Lemuel. We're just belonging to God. Kita milik Tuhan. Inilah perkataan Lemuel, Raja Masa, yang diajarkan ibunya kepadanya. Yang diajarkan ibunya kepadanya, saya ingin kenal nih mamanya. Ini pasti ibu yang bijaksana. Tapi dari sini saya juga mengambil kesimpulan bahwa pengajaran Roh Kudus dalam kehidupan kita itu selembut bisikan seorang ibu. Lemuel ini Raja Masa, kayaknya ini raja besar nih. Tapi bukan dari sejarah satu raja-raja, dua raja-raja. Nggak ada di kitab 1-2 Samuel, 1-2 Tawarik. Tetapi raja ini raja yang misterius. Seperti Melkisedek itu siapa kita nggak tahu. Ada tafsiran-tafsirannya. Tapi ini sih raja manusia, ini bukan penampakan Yesus Kristus. Karena Lemuel adalah Raja Masa, raja asing. Tapi dia ini sekalipun gagah perkasa. Dia itu mungkin di zamannya adalah salah satu raja yang disegani dan ditakuti. Namun hati nuraninya Lemuel ini lembut, selembut suara ibu. Lemuel ini pegang prinsip-prinsip yang Roh Kudus bisikkan di Perjanjian Lama itu lewat mamanya. Jangan lupa ya, profesi kita bisa keras. Profesi kita menentukan kita harus tegas, profesional. Dan kita harus teliti. Kadang-kadang ada profesi yang mengharuskan seseorang untuk perang. Perang dengan lawannya, dengan oposisi. Tetapi ingatlah, jangan lupa di hati, hai Raja Masa, peganglah nurani seorang ibu. Peganglah suara bisikan Roh Kudus yang selembut itu. Jangan lupa berjalan kemana-mana, ingatlah dikau dan aku hanyalah hamba. Hai Raja Masa, kita itu hanyalah pelayan. Salomo itu ngerti dia, kalau dia itu hidup hanya untuk membangun bait suci. Waktu dia lupa, beristri 1000, di situ dia jatuh. Dan kitab pertobatannya adalah kitab pengkhotbah. Miris sekali mengenaskan ujung hidupnya, dia hanya bisa berkata sia-sia. Untung-untungan aku masih bisa kembali. Hidupku itu loh, aku telah mencari melalang buana. Ternyata semua itu hanyalah usaha menjaring angin, percuma dan sia-sia. Kalau kita ingat suara Roh Kudus dalam diri kita, kita tidak akan tersesat. Kita tidak akan berakhir kecele dalam hidup ini. Jangan lupa, apapun profesimu, jangan seperti rimba yang kita akhirnya getting lost di situ. Bawalah GPS-mu. GPS-mu itu suara Roh Kudus. Jangan jauh dari firman Tuhan. Maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku, supaya jangan hamba berdosa padamu. Sebagai hamba Tuhan, saya sendiri juga tidak pernah merasa ada pendeta kecil, pendeta besar, itu nggak ada. Pembantu ya pembantu, mau apa sih? Baru beberapa hari yang lalu ada seorang berkata gini, Pastor Philip, puji Tuhan ya, dipakai Tuhan. Tetap rendah hati ya. Saya jawabannya bukan ya atau tidak. Ya, saya berkata gini, Bu atau Pak, apa sih emangnya yang mau disombongkan? Lalu dia berkata, iya ya. Saya nggak berkata, iya ya, saya harus rendah hati. Berarti kan saya ngaku sombong. Enggak. Ngapain sih diingat-ingatin? Ah, sombong sungguhan. Serba salah kalau digituin orang. Jadi saya bilang gini loh, Bu, Pak, emangnya apa yang perlu disombongkan? Oh iya ya, tertemplaklah dia. Dia melemparkan nasihat ke saya, itu pedang bermata dua, kena sendiri juga. Iya ya, mungkin dia pulang mikir, apa sih mau disombongkan? Kita ini hanya debutan tanah alias daki. Debu kembali menjadi debu, tanah kembali menjadi tanah. Kita bisa gagah perkasa. Coba lihat kalau kita udah terpapar di ranjang kematian kita. Gak bisa apa-apa.
atau sudah tua bangka. Maafkan, bukan bicara diskriminasi usia. Lihat, semua ilmunya gone just like that. Semua studinya hilang karena demensia. Apalagi kalau Alzheimer, Parkinson sudah goyang semuanya. What can you do? Pasti anak muda akan jalan sendiri, lakukan tugas-tugasnya. Jangan jauh-jauh di rumah sendiri, anak cucu. Mereka akan menjaga, memelihara. Tapi mereka nggak mungkin tungguin siang malam, pagi petang di pinggir ranjang. Kecuali kalau kritisnya itu 2 minggu, 3 bulan. Tapi kalau kritisnya itu terus-menerus 10 tahun. Koma contohnya, masa anak cucu akan tunggu di situ? Mereka akan lanjutkan moving on dalam kehidupan mereka. Kita pasti akan ditinggalkan. Tidak diabaikan. Tidak dibiarkan, tapi kita pasti akan ditinggalkan. Manusia itu ujungnya nggak ada value. Sungguh nggak ada value. Saya masih ada value karena saya masih bisa sumbangsi. Ujungnya nggak ada value. Sungguh-sungguh yang dikatakan firman itu, ujungnya kita, pada akhirnya kita hanya kembali membawa pulang Yesus Kristus. Hanya iman yang kita bawa. Semua tidak kubawa. Seperti lagu yang menjadi, inilah yang kupunya hati sebagai hamba, ku tak membawa apapun juga saat ku kembali ke sorga, ya kan? Saya pikir-pikir lagi, iya ya. Nah, saya kasih alasan-alasan mengapa kita harus takut akan Tuhan. Ayat 2, ini alasan ibu Lemuel yang diberikan kepada putra kesayangan, putra mahkota papanya. Apa yang kukatakan? Apa yang akan kukatakan? Anakku. Level ke-1, anakku. Level kedua, garis bawahi, anak kandungku. Lalu berikutnya, anak nasarku. Ada 3 level sonship kepada Tuhan. Ada 3 level menjadi putra kerajaan sorga. Menjadi putri kerajaan sorga. Sama saja menjadi anak Tuhan. Ada 3 level. 3 level ini tali 3 lembar. Seperti kata pengkhotbah yang tidak mudah diputuskan. Mengapa kita harus komitmen sama Tuhan? Ultimately di atas segala sesuatu. Termasuk bidang yang kita jalankan. Takut akan Tuhan harus jadi 3 benang yang membuat hidup kita terikat kepadanya. Dalam setiap keputusan, tindak tanduk kita tidak boleh lepaskan benang ini. Benang operasi Kalvari. Nomor 1, karena kita adalah anaknya. Apa yang akan kukatakan? Anakku. Anakku. Nomor 1, kita adalah anak ciptaan. We were created in His image, karena kita diciptakan dalam gambar dan rupanya. Kitalah anak kandungnya Allah. By creation, in His image, atau di dalam gambar dan rupanya. Kedua, anak kandungku, yaitu anak tebusan. Son of my blood. Makanya, He has begotten us dalam bahasa Inggrisnya. Dia telah mengadopsi, memiliki kita, membeli dengan darah. Kita adalah His flesh and blood, darah dan daging. Makanya setiap kali kalau kita di gereja, angkat perjamuan kudus, hosti, dan cawan di tangan, atau anggur itu melambangkan tubuh dan darah Yesus, kita sedang mengakui, Lord, you are my flesh and blood, and I am your flesh and blood. Engkaulah darah dagingku, aku darah dagingmu. Aku anak kandungmu, aku anak tebusanmu. Karena kita ditebus, jadi kita nggak boleh ngawur. Yang ketiga, kita adalah anak perjanjian. Son of my vow, itulah anak nasarku. Tuhan telah menyumpah kita di dalam setiap bidang. Nggak ada orang boleh sumpah serapah. Bersumpah atas bulan bintang, wong kita nggak ciptakannya. Tapi Tuhan berhak untuk bersumpah atas namanya. Satu-satunya boleh sumpah. Kita nggak boleh sumpah bahkan atas rambut di atas kepala kita juga nggak boleh. Karena kita nggak berkuasa untuk menentukan satu rambut pun tumbuh, satu rumput pun jatuh. Kecuali pakai wig tentunya. Tapi rambut asli kita tidak berkuasa sama sekali. Karena itu, hanya Tuhan yang bisa bersumpah, dan Tuhan telah menyumpah kita dalam setiap bidang kita. Hukum kerohanian di gereja, di luar sana, bisnis, ada ceritanya seperti ada normanya, ada sumpahnya, ada prinsip-prinsip yang guideline-nya bukan hanya secara akademis, tapi juga secara moralitas. Tahukah kita semua punya tanggung jawab moral kepada orang lain? Kita punya tanggung jawab spiritual kalau kita menyebut diri kita adalah anak kandung Tuhan. Ayat 3. Jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan, dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Ayat 3 ini, to be fair, saya balik juga untuk yang wanita, karena sekarang bukan zamannya hanya cowok yang selingkuh, perempuan juga banyak. Jangan berikan kekuatanmu kepada laki-laki, hai Lemuelwati.
bukan hanya Lemuelnya. Kalau Lemuel, jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan, dan jalanmu jangan diberikan kepada lawan jenismu, apalagi sesama jenis di zaman homoseksuality yang membinasakan raja-raja. Ayat 3 ini adalah sebuah warning atau peringatan akan sebuah career ending sin atau satu dosa yang bisa mengakhiri karir seseorang seketika juga. Namanya adultery atau perzinahan. Presiden pun bisa diimpeach karena itu, sudah ada dalam sejarah. Wah, apalagi kalau hamba Tuhan. Wah, sudah nggak usah ngomong lagi. Demikian pula dalam hukum atau apapun bidang yang kita tekuni. Saya secara pribadi punya prinsip begini. Saya tidak akan hire siapapun yang sedang dalam kondisi hubungan extramarital atau adultery. Karena orang seperti itu sudah dikutuk. Di dalam firman pun dituliskan bahwa orang yang sudah jatuh dalam perzinahan atau sedang berada dalam kubangan tersebut, dia sudah memberikan kekuatan itu kepada orang-orang dengan siapa dia zina. Jadi itu bukan hanya mempengaruhi hubungan dia dengan Tuhan, dia mempengaruhi judgment-nya dia juga. Jangan berikan kekuatanmu, sudah kehilangan spiritual strength. Jadi hati-hatilah di zaman edan atau zaman gila ini, untuk kita jangan sampai membuka celah kepada dosa perzinahan. Apa hubungannya sih, Pastor Philip? Profesi kami dengan keluarga, tahukah bahwa kesuksesan kita di dalam dunia kerja harus dibangun di atas dasar sukses di dalam rumah tangga. Ini bukan hanya bagi gembala jemaat, karena ada ayat. Bagaimana bisa menggembalakan jemaatnya kalau dia nggak bisa bahkan menggembalakan atau mendidik anaknya. Betul sih, tapi bagi kita semua sama aja. Karir kita itu harus dibangun di atas dasar fondasi family. Meskipun tidak berkenaan, keluarga kita tidak pergi ke kantor kita, apalagi orang kalau kerjanya di pengadilan contohnya. Atau kalau mereka tentara, masa ke medan perang, kan enggak. Tetapi sebenarnya itu berkenaan di mata Tuhan, itu mata rantai yang tidak boleh putus. Sebab sukses kita di dunia kerja tidak bisa menggantikan gagal kita di rumah. Tapi sebaliknya juga, kalau Anda melihat seorang itu pekerjaannya itu mapan, naik, nggak tentu sih ya, ada orang yang begitu karena memang dia pintar. Tapi Anda kalau pasti lihat bolongnya, pasti lihat lubang dalam hidup orang itu, nggak akan holistik, nggak akan penuh. Tetapi pada dasarnya, orang yang holistik naiknya, yang penuh begini, naik sekali dipromosikan Tuhan, promosi bukan dari kanan kiri kata firman, tapi dari atas, yang begini, sudah langsung bisa tertebak, itu family-nya sehat, keluarganya teguh. Pasti, sebuah kerajaan kalau terpecah-pecah mana bisa bertahan. Ayat 4, tidaklah pantas bagi raja, hai Lemuel, tidaklah pantas bagi raja meminum anggur, ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras. Saya rasa raja juga akan harus minum secara sosial. Raja pasti ada minum wine juga. Tapi ayat 4 ini ada sebuah hikmat tersembunyi. Nggak pantas bagi raja, nggak pantas minum anggur bagi para pembesar di saat mereka berada di dalam pengadilan. Karena raja di zaman itu juga adalah hakim tertinggi negeri. Raja saat itu juga adalah hukum negara. Pokoknya ya, kalau kita itu pegang kasus orang, pegang perkara manusia, kalau kita itu mengurusi keputusan-keputusan besar dalam diri sesama kita, dan watch out, beberapa hal yang intoxicating, ada beberapa hal yang toxic yang bisa impairing judgment atau yang bisa mempengaruhi penilaian kita, pengambilan keputusan kita, dan stay away, hati-hati atau belajar untuk moderat di hal-hal itu. Janganlah sampai karena minum ayat 5, ia melupakan apa yang telah ditetapkan. Nah ini dia. Jangan sampai karena minum di tempat yang salah, berlebihan apalagi, ia melupakan apa yang telah ditetapkan. Itu mengganggu performa dan excellence orang itu dan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. Hati-hati dengan beberapa hal yang intoxicating, beberapa hal yang cukup toksik. Ya, bagi semua bidang sih sama aja. Contohnya kalau saya dulu waktu sekolah di Kanada, pemerintah selalu memberikan satu advertensi yang sangat kencang sekali itu masuk ke TV-TV. Yaitu, if you drink, don't drive. If you drive, don't drink. Kalau Anda setir mobil, mengemudi, jangan minum. Bukan minum air, alkohol maksudnya. Tapi kalau Anda minum, jangan mengemudi. Itu berat sekali penaltinya kalau kena. Itu penjara, bahkan bisa dicabut seumur hidup, dia punya SIM. Tidak bisa dikembalikan.
Nah, ada hal-hal tertentu yang harus Anda dan saya waspadai. Too much of something is not a good thing. Too much alkohol contohnya. Meskipun kalau ada beberapa orang, tergantung nuraninya, ada yang oke, tapi Tuhan tidak pernah melarang. Paulus pun berkata, minumlah sedikit anggur karena perutmu itu perlu hangat-hangat. Tetapi jangan mabuk dan syarat dalam pesta pora. Too much of a good thing is not a good thing. Too much alkohol contohnya akan affecting performa seseorang. Tapi selain itu ya, alkohol sih biasanya menjadi kambing hitam. Tapi sebenarnya ada kambing yang putih yang harus hati-hati sih. Contohnya apa? Apalagi yang toksik dalam jiwa kita yang mempengaruhi kita punya penilaian dan pengambilan keputusan. Kepahitan. Tahu nggak, kepahitan itu orang kalau sepenuh dalam hati orang itu mabuk. Dia mabuk oleh benci. Unforgiveness. Tidak mau mengampuni. Ambisi, nafsu. Karena orang itu memegang kasus dan perkara orang, tapi karena dia itu luar biasa orang yang suka judi atau berhutang, ini kalau digabung, intoxicating. Orang itu sudah tidak bisa lagi membuat keputusan yang objektif atau tidak bisa lagi murni hatinya, dia pasti akan memanipulasi, memanfaatkan, atau dia pasti seperti dulu ada satu cerita dongeng, bukan dongeng tapi cerita anak kecil, waktu saya masih kecil nih, ada satu orang yang punya angsa sakti, keluar telur emas, tapi dia kesusu, terburu-buru, dia tergesa-gesa karena nafsu. Mungkin dia berjudi, kalah judi, dia mau kembalikan kerugiannya, kekalahannya, atau dia berhutang sana-sini, terlalu ambisi, belum apa-apa, beli itu, beli ini, properti bagus sih, tapi dia beli semuanya, hutang kanan-kiri. Kalau hutang itu masih punya aset yang bisa menutupnya, hanyalah perputaran cash saja, itu lain cerita. Tapi kalau ini kan hutangnya sudah di atas hutang, apalagi hutang kredit card, terus gitu, lama-lama lihat ya nanti. Karena dia suka luxury, barang-barang yang tidak primer, sukanya itu barang-barang yang mahal, padahal dia nggak perlu itu. Motivasinya pun salah, bukan untuk menikmati berkat Tuhan, tapi untuk show off, atau supaya jor-joran, atau supaya borju dengan orang. Lalu karena dia masuk dalam lifestyle yang salah ini, intoxicating, bukan hanya alkohol, ini bicara soal lifestyle, atau gaya hidup. Akhirnya, impairing his judgment, dia tidak bisa mengambil keputusan yang objektif, dan dia akan memakai setiap keadaan itu untuk mencari uang. Dan semua hak orang tertindas pasti dibengkokkan oleh dia, karena tergantung siapa yang bayar. Dia pasti akan melupakan apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Hati-hati ya, too much of a good thing. Karena itu perlu balancing. Mobil kita kalau sudah mulai setirnya miring gini ya, perlu ke bengkel tuh, untuk di-balancing lagi. Spurring balancing namanya. Kita kadang-kadang perlu spurring and balancing. Be careful. Karirnya bisa bagus, brilian di bidangnya. Mempraktekkan profesinya itu luar biasa, tetapi karena dia nggak balance hidupnya di sini, ini pun akhirnya akan roboh dan runtuh, dan banyak orang akan dibawa runtuh bersama dengan dia. Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa, ayat 6, dan anggur itu kepada yang susah hati. Biarlah ia minum dan melupakan kemiskinannya, dan tidak lagi mengingat kesusahannya. Terakhir, ayat 8 dan 9 saya bahas di sini. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Isn't that beautiful? Buka mulut dong untuk orang yang bisu, untuk semua orang yang merana. Dalam pepatah Chinese bunyinya begini, 牙子吃黄连，有苦说不出。牙子吃黄连，有苦说不出。Orang bisu makan itu loh, buah apa itu yang pahit, kayak kita itu makan sesuatu yang pahit sekali. Tapi waktu dia pahit, dia nggak bisa ngomong apa-apa. Karena dia bisu, dia nggak bisa bersuara. Pahit, dia nggak bisa berteriak. Minta gula juga nggak bisa. Ya, zishi huangdian. Orang bisu, makan pahit-pahit, tapi nggak bisa teriak pahit. Itulah orang yang lemah dan tak berdaya. Menurut saya, setiap profesi ada CSR-nya. Ini bukan amal sosial yang membuat kita masuk ke sorga, tetapi kita harus punya nurani. Setiap profesi itu, kita harus mengerti di dalam setiap profesi, apa yang kita berikan for free, apa yang kita akan tarik uang dari itu. Semua profesi ada itu. Contohnya, kalau seorang itu adalah seorang angkatan bersenjata, dia dibayar nih, naik pangkat, naik gaji, dan dia kalau pergi, dispatch kemana, pasti ada bonusnya. Tapi kalau dia di jalanan nih, ceritanya, kelihatan ada satu orang, karena dia adalah seorang yang di training untuk itu, kalau enggak, please don't try this at home. Jangan lakukan ini di rumah.
Kalau dia melakukan profesinya itu bukan karena passion atau gairah, bukan karena panggilan, maka dia setelah ceklok pulang, dia sudah tidak lagi berfungsi. Tapi orang yang pegang senjata contohnya harus punya naluri untuk membela yang lemah. So pasti. Jadi kalau di jalanan gitu, ya kan kelihatan satu anak dibully, ya jangan keluarkan senjata ngapain, kita pasti dilerai. Jangan gitu memperlakukan temanmu. Kamu ayo cepat pulang ke mama. Kamu nanti kalau gini lagi beritahu sama guru. Dia pasti ada naluri. Yang satu dia profesional, yang satu personal. Dia pasti satu digaji, yang satu dia lakukan for free, secara sukarela. Saya yakin kok. Seorang konsultan gitu ya, sesuatu. Tapi kalau dia pasti suka memberikan nasihat, meskipun ada batasnya. Dia harus pilih-pilih. Dia juga nggak bisa dimanfaatkan. Kalau ini orang memang mampu, sanggup, dan ini memang harus secara profesional, datanglah ke kantorku, berikan nasihat seperlu. Tapi saya nggak percaya kalau ada seorang pendeta contohnya, hamba Tuhan, dia suka nolong orang, tapi ketika di jalanan seperti si imam dan orang Lewi yang lewati seorang Yahudi yang dirampok, dia lewat gitu aja. Bagus di mimbar, tapi tidak ada naluri ketika turun dari mimbarnya untuk mengasihi sesama manusia. You cannot be a pastor, for instance, contohnya, tidak bisa menjadi seorang gembala kalau tidak menjadi pecinta manusia. We have to love people. Waktu kita turun mimbar, our ministry has just begun. Baru mulai itu pelayanannya. Saya akan lihat orang gimana, harus seperti orang Samaria yang baik hati, harus tolong dia. Bagaimana dengan pengacara? Bagaimana dengan hakim? Bagaimana dengan jaksa? Bagaimana dengan notaris? Pasti ada nalurinya. Karena itu saya sebut, bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Ini adalah professionals with a heart. Seorang profesional dengan hati. Kita harus mengerti. Setiap kita perlu makan, saya mengerti. Tapi kita harus punya nurani. Pendeta aja bukan perkecualian. Sebagian besar hidup saya itu for free. Saya berikan ke orang lain. Betul saya berikan cuma-cuma. Saya nggak pernah doain orang lalu, ayo, mana. Saya nggak hidup mengharapkan belas kasihan. Tangan saya bisa bekerja kok. Tapi ada hal-hal tertentu saya tahu. Contohnya kalau saya tulis buku dan sebagainya, itu orang harus beli. Karena itu bukan keharusan. Tapi kalau saya baca Alkitab, saya bahas ini, saya nggak pernah tarif apa-apa. Nggak pernah. Saya diundang berkata saya harus minta ini, itu, fasilitas. Saya nggak pernah saya jijik dengan hal-hal begitu. Namun demikian kita harus mengerti dulu, sudah langsung digarisbawahi. Dalam profesi kita, hukum contohnya. Apa yang kita harus secara profesional dapat imbalan, karena itu adalah untuk menghargai paling tidak studi kita kan. Studi kita kan nggak for free. Dulu kita ngambil sarjana, 1, 2, sampai PhD bahkan. Itu semuanya kan investasi. Tapi ada hal-hal tertentu yang kita tahu, this is the heart. Ini hati. Nah, itu yang harus kita tentukan. Itu harus kita tentukan. Jangan kita memberikan receh. Karena itu nomor 1, ini dibukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Ini adalah sebuah call atau panggilan to take up the cause of the defenseless, atau untuk, ini nomor 1 adalah perjuangkan perkara orang yang tidak berdaya. Harus ada ini. Jikalau di setiap profesi atau bidang itu selalu akan ada pohon pengetahuan yang baik dan jahat, atau pohon terlarang, itu mesti ada. Kalau enggak, kita nggak punya pilihan. Bagaimana kita bisa jadi orang baik? Untuk jadi orang baik, kita juga harus mengerti apa yang jahat. Setiap bidang itu life tree, di mana kita ditempatkan itu pohon kehidupan. Di mana ada pohon kehidupan sejak Taman Eden sudah ditakdirkan, selalu akan ada pohon terlarang di sana. Jadi setiap profesi itu ada pohon terlarangnya. Profesi apapun juga, dalam dunia politik, dalam dunia hukum, dalam dunia dagang, dalam dunia rohani, semua bidang tanpa kecuali, karena kita adalah Lemuel Tuhan, hamba di mana kita ditempatkan, itu kepercayaan. Setiap bidang itu masing-masing pasti ada pohon terlarangnya. For sure ada. Di mana kita dalam profesi kita tidak boleh memanfaatkan orang atau tidak boleh aji mumpung dengan keadaan. Tapi Pastor Philip, kalau saya professional with a heart, kapan kayanya? Kalau kita mau ngomong terus terang, oh bisa. Percayalah, berkat Tuhan itu yang membuat kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Malah saya pernah melihat, sebagai hamba Tuhan ya, saya memegang rahasia banyak orang. Satu hal yang saya simpulkan adalah uang haram
atau uang dari hati yang jahat, itu ujungnya selalu dicuci sama Tuhan. Beruntunglah orang yang digituin, supaya dia nggak masuk surga dengan dosa cuci uang. Orang itu nggak akan masuk sih. Karena Alkitab mengatakan jelas di Perjanjian Baru, Rasul Paulus berkata begitu. Seorang yang serakah tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Nah, saya melihat kalau ada orang mengambil untung 4 miliar ini, tapi dari cara-cara yang kurang baik ya. Nanti ujungnya ya, entah dia sakit, atau dia rugi sesuatu, atau apa gitu, pokoknya dia nanti akhirnya habis tuh 4 miliarnya lewat pintu belakang. Tuhan itu jagonya untuk mendetoks anak-anaknya dari segala uang haram. Jadi berkat Tuhan yang membuat kaya itu beneran. Susah payah nggak menambahinya. Justru kalau orang mengejar kaya bukan dari berkat Allah, susah payah akan membocorkan berkatnya. Jadi akhirnya orang itu ya akhirnya impas seperti semula. Dikasih Tuhan ground zero lagi untuk mulai baru atau mulai benar. Selama orang itu nggak benar, di-hair melulu sama Tuhan Yesus. Kalau sampai orang itu nggak digituin, Ibrani katakan, malah celaka. Itu berarti anak gampang. Itu mungkin bukan anak kandung, bukan anak nasar, bukan anak Tuhan bahkan. Karena kalau kita sampai didisiplin sama Tuhan, ayah mana sih, papa mana yang tidak mendisiplin anak-anaknya? Kalau kita adalah anak yang sah, pasti kita didisiplin olehnya. Take up the cause of the defenseless. Percayalah, Tuhan nggak perlu kuantitas, nanti akan ada kualitas. Tuhan kalau sekali berkati, cuma lewat satu keran aja, Anda akan beli segalanya yang Anda butuhkan, bahkan yang Anda inginkan. Karena barang siapa bergembira karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatinya. Perjuangkan perkara orang yang tidak berdaya. Tidak dalam segala proyek kita harus tarik dana. Tapi ada hal-hal tertentu secara profesi, biar di situ Tuhan memberkati kita dengan dahsyat dan luar biasa. Ya, saya percaya Tuhan membawa kita kepada jalan menuju kepala, bukan menuju ke ekor. Bukan berarti ikut Tuhan itu prosperity, ya enggak. Makanya saya ajarkan ini kan kejujuran dan keadilan. Tapi bukan janji kalau aku jujur engkau akan berkati, aku adil engkau jadikan aku kaya. Itu namanya motivasi. Belajar percayalah. Masa Tuhan itu nggak ada rasa sungkannya sama kita? Tuhan itu loh yang mengasihi kita. Bukan rasa sungkan ya, Tuhan nggak takut siapa-siapa. Masa Tuhan itu tidak tahu apa yang harus dia perbuatnya? Tuhan yang tahu membedakan perlakuan antara orang benar dan orang fasik. Masa Tuhan tidak tahu bagaimana memperlakukan aku? Udahlah, Tuhan nggak perlu ditolong, Tuhan nggak perlu diaudit. Aku percaya, I trust. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, tidak ada anggur pada carangnya, tidak ada sapi, lembu di kandangnya, tapi bagianku tetap Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego berkata, Tuhan sanggup menolong kami dari perapian ini. Tapi andai kata Tuhan kami yang hidup itu tidak menyelamatkan kami, kami tetap tidak tunduk pada Baalmu ya Raja. Masuklah mereka ke dalam api. 3 pribadi, Sadrak, Mesak, Abednego, ternyata ada 4 orang di dalamnya. Satunya Yesus Kristus di Perjanjian Lama. Masa Tuhan tidak tahu bagaimana memperlakukan hamba-hambanya yang benar? Di setiap bidang Lemuel-Lemuelnya. I'm very sure. Mungkin kita perlu revisi lagi hal-hal yang kita iyakan atau tidakkan. Yang terakhir, nomor 9. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil, dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Jadi bukan hanya kepada orang miskin, kalau orang miskin saja. Karena kita mungkin bukan Mother Teresa. Setiap kita punya profesi, kita kejar sesuatu yang sifatnya dari dunia. Namun janganlah hati kita duniawi. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil itu kepada orang miskin maupun orang kaya. Bukan hanya melayani kepada satu sisi orang. Ya. Ada orang-orang tertentu yang berikan pelayanan seperti itu. Seperti saya katakan tadi, figur seorang mother tersebut. Yang sudah almarhum, luar biasa itu, saya kagumi. Dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Kalau yang pertama, perjuangkan perkara orang yang tidak berdaya. Yang kedua, usahakan untuk melakukan apa yang baik, benar, dan apa yang adil kepada semua orang. Win-win solusi kalau bisa dalam segala profesi kita. Tapi kalau nggak bisa, kalau terpaksa, win-lose nggak apa-apa. Jangan takut untuk jadi orang, tanda kutip, orang jahat. Semua orang di dunia ini maunya jadi orang baik sih. Dalam mengadili, harus ada yang dikalahkan. Dalam mengurus perkara, kita berhak berkata, saya nggak mau urus ini proyek kasus. Tuhan Yesus suatu hari disuruh masuk dalam sebuah pertikaian. Coba baca di Injil ada itu. Tuhan berkata, siapa yang mengangkat aku
untuk menjadi penengah pertikaianmu untuk harta benda keluargamu. Mereka itu loh rebutan warisan. Tuhan nggak mau ditarik ke dalam itu. Tuhan kata, no, this case I won't take. We reserve the right. Saya tidak tahu setiap bidang kan mesti akan ada sumpahnya sendiri atau ada job deskripsi atau ada tuntutannya, ya kan? Tapi dalam kasus Tuhan Yesus waktu itu sebagai hamba Allah, anak Allah yang maha tinggi dalam tubuhnya sebagai manusia, dia berkata, I'm not going to take this case. Dalam hal itu Tuhan membuat mereka lose, karena Tuhan tahu bahwa this is wrong. Win-win kalau bisa, win-lose kalau terpaksa. Saya tidak pernah takut. Saya tidak memberitakan apa yang diinginkan oleh telinga untuk mendengarkan. Saya tidak sebagai hamba Tuhan, sebagai pengkhotbah contohnya, saya tidak memberitahukan pada orang apa yang mereka ingin dengarkan. Saya beritahukan apa yang Tuhan taruh di mulut saya, apa yang mereka butuh untuk dengarkan. I must right or wrong if necessary. Saya harus membenarkan sebuah kesalahan in order to give justice for all, atau untuk memberikan keadilan bagi semua orang. Win-win kalau bisa, win-lose kalau terpaksa. Saya berdoa supaya prinsip-prinsip ini menjadi pedoman dasar sekali 101 untuk mengingatkan kita kembali, tanda kutip, sumpah apa yang Tuhan taruh di atas hidup kita, atas segala profesi, supaya kita menjadi anak Tuhan dulu pertama-tama, dan menjadi orang yang benar sesudah itu, lalu orang yang profesional dan berhasil karena Tuhan memberkati bidangnya, karena orang yang excellent akan berdiri di hadapan raja-raja. Saya berdoa, semua orang, ini luas ya, bagi mereka yang praktek kerjanya itu seputar hukum, berkenaan dengan itu, sebuah pesan khusus dari Roh Kudus untuk kita semua, untuk para praktisi hukum, seperti Lemuel, who belongs to God. You belong to Him. Tuhan mengasihimu, Anda adalah anaknya, dan kita semua adalah hamba-hambanya. Mari saya ajak kita untuk berdoa dulu, kita tutup materaikan firman ini dulu di dalam nama Yesus. Mari kita pejamkan mata kita. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk semua anak Tuhan pada umumnya. Hari ini Tuhan berbicara bahwa bidang kami asal itu halal dan benar, bukan kriminalitas. Maka kami berdoa, ya Tuhan, jadikan itu ladang pelayanan kami. Kami percaya Tuhan menempatkan kami di situ sebagai hamba, sebagai Lemuel, one who belongs to you, seseorang yang menjadi milikmu, khususnya mereka yang, ya Tuhan, berprofesi seputar hukum, para praktisi hukum ini. Hamba berdoa, ya Tuhan Yesus, para hakim, pengacara, jaksa contohnya, dan notaris juga, dan juga mungkin ada yang tidak hamba sebut, mungkin hamba tidak menyelaminya, kurang memahaminya. Tapi hamba berdoa, ya Tuhan Yesus, supaya Kau berikan roh takut akan Tuhan. Berikan satu hal ini Tuhan, dua sebenarnya. Kasih mereka otaknya Salomo, tapi hatinya hati Daud. Bukan terbolak-balik, ya Tuhan. Bukan hatinya Salomo, hatinya Daud Tuhan. Salomo pun belajar dari situ untuk takut akan Tuhan. Hati orang yang berkenan, a man after your own heart. Tapi kasih otak, the brain of King Solomon. Kasih, ya Tuhan Yesus, berikan otak Salomo untuk excel, ya Tuhan Yesus, dalam performa mereka. Untuk menjadi bukan hanya rata-rata, just good only, tapi menjadi champion di dalam setiap bidangnya. Tuhan Yesus berkati di dalam nama Yesus Kristus dengan tongkat gada pastoral penggembalaanmu. Haleluya. Amin.